Dewasa ini, bumi kita telah mengalami banyak sekali kerusakan akibat aktivitas manusia. Polusi air, tanah, udara, limbah hasil industri, pakaian, hingga banyaknya emisi gas rumah kaca dapat menjerumuskan kita pada kerusakan lingkungan yang lebih serius. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ini adalah limbah pakaian. Limbah pakaian berasal dari pemakaian pakaian yang berjangka pendek, mengandung zat kimia berbahaya dan tidak tahan lama, sehingga pakaian-pakaian ini setelah tidak dipakai akan menumpuk dan menjadi limbah yang dapat merusak lingkungan. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih, di balik bagusnya pakaian yang beredar di pasaran, ternyata menyimpan sebuah dampak negatif yang sangat banyak. Hal tersebut adalah hal yang jarang diketahui oleh pembeli atau konsumen. Beberapa dampak negatif tersebut adalah polusi udara. Polusi yang dihasilkan dari hasil pengolahan atau pembakaran menimbulkan residu yang terbuang ke udara dan juga menghasilkan gas CO2 yang mengakibatkan aroma dan polusi yang mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian, terdapat juga limbah berbentuk cair yang dihasilkan oleh industri pakaian dan tekstil berupa zat pewarna atau cairan atau pelarut dan hasil konsumsi air dalam proses finishing dan pewarnaan kain, serta beberapa kandungan zat lainnya seperti NaOH, Cl2, H2O2, Na, dan deterjen dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah limbah berupa kain. Yang dimaksud adalah kain yang tidak memenuhi standar kualitas yang disyaratkan atau tersisa telah digunakan dalam produksi. Limbah kain sintetis seperti polyester dan kain sintetis lainnya memerlukan waktu hingga puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat terurai. Melihat rasa khawatir dan prihatin dari masyarakat setelah mengetahui keberadaan dari limbah potongan kain ini, kami selaku remaja tergerak hatinya untuk membantu masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Yang mana di sini kami melakukan gerakan dengan membuat usaha, yang mana usaha kami ini memanfaatkan limbah potongan-potongan kain tersebut untuk diolah menjadi sebuah fashion. Nantinya kami akan mengkombinasikan limbah potongan kain ini dengan barang-barang yang ramah lingkungan tentunya. Nama dari usaha kami yaitu 24/7 tidak kami ambil secara sembarang. 24/7 sendiri memiliki makna yaitu 24 yang merupakan jumlah jam di dalam sehari dan 7 yang merupakan jumlah hari di dalam seminggu. Yang mana berarti 24/7 memiliki makna setiap saat. Nah, dengan ini kami berharap produk dari 24/7 dapat menemani keseharian kalian semua selama 24/7 atau setiap saat. Kami berharap 24/7 ini bisa menjadi sebuah inovasi baru di dalam menjaga lingkungan dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Nama saya Adis, umur 18 sekarang. Untuk sekarang ini limbah kain itu terbilang cukup banyak, mendominasi juga pembuangan limbahnya. Terus ada juga istilah fast fashion atau kayak orang-orang tuh berlomba-lomba dalam dunia fashion. Jadinya brand-brand besar itu banyak yang di dunia fashion ini, sehingga limbah-limbahnya jadi banyak banget. Menurut saya pemanfaatan dari limbah kain mungkin bisa dari kain yang sudah sisa atau yang terbuang itu dijadikan pakaian lagi. Awalnya mungkin disortir dulu mana kain-kain yang masih cocok dan dapat didaur ulang menjadi pakaian lagi. Bahkan saya baca di beberapa artikel di negara Jepang itu sudah ada beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi untuk mengubah limbah kain seperti ini menjadi bahan bakar yang mengurangi limbah kain tadi. Harapannya untuk kedepannya mungkin pemangku kebijakan bisa membuat peraturan untuk pabrik-pabrik industri tekstil tersebut. Nah, untuk dari pabrik tekstil tersebut mungkin bisa mematuhi aturan yang sudah berlaku agar dalam hal ini bisa mengurangi limbah kain yang dihasilkan. Produk 24/7 memiliki potensi yang sangat tinggi untuk diperluas kapasitasnya menjadi berbagai produk-produk lain yang unik dan selaras dengan tema kami yaitu colorful. Yang pertama, bahan kain linen dapat diperluas menjadi kemeja yang colorful
dan dapat digunakan untuk sehari-hari. Kami merasa bahwa bahan kain linen ini cocok digunakan kemeja karena tidak panas dan hanya cocok untuk dijadikan outer pada outfit kita. Kemudian untuk bahan kain hem dapat diperluas juga menjadi kaos yang tentunya sangat ramah lingkungan. Namun untuk produk ini masih dalam tahap pengembangan kami karena masih minim pengetahuan kami tentang proses pengolahan kain hem menjadi kain kaos yang nyaman dipakai dan tidak panas dalam sehari-hari. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami akan memanfaatkan potongan kain-kain bekas untuk dikombinasikan sebagai tambahan aksesoris di produk-produk kami. Sebagai contoh, untuk produk kaos polos, potongan-potongan kain dapat kami kombinasikan sebagai saku di bagian dada kanan atau dada kiri. Kami rasa potongan-potongan kain ini tidak akan mengubah esensi dari kaos karena saku hanya digunakan sebagai aksesoris dan tentunya masih akan sangat fashionable apabila kita pakai di sehari-hari. Kemudian untuk tote bag juga dapat kita perluas dengan tambahan kain-kain bekas. Nantinya tote bag ini dapat kami ubah desainnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi akan ada tambahan berbagai aksen di tote bag-nya. Kurang lebih sebagai berikut. Lalu untuk topi, potongan kain bekas juga dapat ditambahkan sebagai tambahan bed atau aksesoris lain di topinya. Kami merasa bahwa penggunaan potongan-potongan kain bekas ini akan sangat bermanfaat apabila kami gunakan sebagai tambahan aksesoris karena selain mengurangi limbah potongan kain bekas, potongan kain ini juga akan menambah nilai fashion dari produk-produk yang akan kami jual. Kami juga akan memproduksi produk eksklusif yang terbuat dari 100% potongan kain tersebut. Kami mencari referensi di internet sebagai berikut, di mana nantinya kami akan bekerja sama dengan desainer-desainer lokal untuk memproduksi produk ini. Kemudian untuk referensi lainnya, kami merasa bahwa produk ini sangat cocok dengan tema kami yaitu colorful dan unik. Namun dalam produksinya kami tidak akan memproduksi produk ini secara massal karena tentunya produk ini eksklusif dan hanya bisa dibuat oleh desainer-desainer lokal. Lalu inovasi berikutnya kami akan bekerja sama dengan pegiat seni lokal untuk membuat desain sablon atau motif yang akan dicetak pada kaos polos kami. Untuk desainnya kami fokuskan pada budaya lokal Indonesia, sehingga kami harap produk kami dapat mengangkat budaya lokal juga. Untuk referensi lainnya sebagai berikut. Ini nanti akan dicetak di kaos polos kami dan akan kami pasarkan menurut target pasarnya. Selain itu, untuk inovasi berikutnya, kami juga akan memproduksi kaos dengan desain yang sesuai dengan event-event atau hari besar yang relevan pada saat itu. Sebagai contoh, pada hari kemerdekaan atau hari pahlawan, kami akan membuat desain yang berkaitan dengan hari-hari tersebut. Kemudian desainnya akan kami cetak pada kaos kami. Untuk referensinya sebagai berikut. Yang lainnya juga ada Hari Bumi atau Hari Pangan. Nantinya produk jenis ini dapat kami jual maupun kami berikan kepada masyarakat sehingga mereka akan bangga memakai produk kami. Itu juga merupakan bagian dari strategi promosi kami sehingga masyarakat akan melirik produk 24/7. Baik, sekian penjelasan inovasi atau konsep desain kami. Untuk berikutnya akan ada penjelasan mengenai pengemasan produk yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari clothing brand 24/7.
Pelaksanaan dari clothing brand 24/7 ini akan kami lakukan secara online, yaitu melalui online marketplace yang sudah sering digunakan oleh target pasar kami, yaitu Tokopedia dan juga Shopee. Pemilihan marketplace ini didasari karena sudah terbentuknya ekosistem yang baik dalam marketplace tersebut, sehingga target pasar kami akan lebih mudah untuk menjangkau produk-produk dari 24/7. Adapun sistem pemesanan dari 24/7 adalah yang pertama, customer akan memesan melalui online marketplace yang sudah ada. Di awal launching, kami akan melakukan sistem pre-order, di mana hal ini bertujuan untuk mengecek ombak dari minat yang ada di customer. Selanjutnya, saat pesanan sudah diterima oleh tim kami, tim akan langsung memproduksi dan mempackingnya. Di sini kami juga menyediakan beberapa packingan atau package yang digunakan untuk wadah saat pengiriman clothing brand nantinya. Selanjutnya, packing yang sudah disiapkan oleh tim produksi tadinya akan langsung dikirim ke vendor ekspedisi dan kemudian akan langsung dikirimkan ke tangan customer. Dalam pelaksanaannya, kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap customer. Salah satunya adalah dengan mengefektifkan pengiriman produk ke tangan customer. Oleh karena itu, nantinya kita juga berusaha untuk menggait beberapa vendor logistik yang sesuai dengan kriteria kami dan kami ajak untuk bekerja sama dalam hal pengiriman produk ke tangan customer. Selain untuk menjaga kredibilitas merek, rencana ini nantinya juga akan membantu kami dalam proses quality control pada brand clothing 24/7. Selanjutnya adalah perihal pemasaran dan pendekatan terhadap target pasar kami. Dalam hal ini, kami menggunakan sosial media berupa Instagram dan TikTok. Dengan adanya perkembangan zaman sekarang, sosial media sudah mulai berkembang, yang awalnya sebagai tempat media untuk mengekspresikan diri atau mengekspresikan sesuatu, berkembang menjadi sebuah wadah untuk mengekspresikan dan juga mempromosikan sesuatu. Dan di sini kami memanfaatkan situasi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan platform Instagram dan juga TikTok sebagai pemasaran dari pendekatan kami terhadap customer. Berikutnya, saya akan membahas tentang biaya dan jadwal kegiatan di bisnis kami 24/7 Clothing Brand. Untuk anggaran biaya, kami memasukkan sebuah bahan yaitu kain katun, kain linen, dan kain hem dengan berjumlah 100 meter dengan harga satuan kisaran 21.000 hingga 19.000. Berikutnya ada peralatan yang kami ingin sediakan menurut kebutuhan kami sebagai bisnis 24/7. Berikutnya ada pengeluaran jangka pendek. Di sini kami menyediakan sebuah baju satu sampai baju 3 dengan jumlah 50 dengan harga satuan 60 per pieces. Tote bag dengan jumlah 50 dengan harga satuan 45 per pieces. Topi dengan jumlah 50 dengan harga satuan 50 per pieces. Untuk jangka panjang, kami menyediakan sebuah dekorasi stand untuk kami mengikuti sebuah event-event tertentu dengan harga 2 juta, print poster untuk media promosi kami sekitar 7.000 per pieces, dan kartu PO sekitar 480 per pieces. Dan dari ringkasan biaya kami menjumlahkan sekitar 33.622.000 rupiah. Untuk jadwal kegiatan, kami memiliki 6 jadwal kegiatan, yaitu survei desain dan minat konsumen ditanggungjawabkan oleh Arya Zaki, pembuatan mock-up aparel ditanggungjawabkan oleh Rifki, pembuatan 24/7 store ditanggungjawabkan oleh Noval, produksi aparel ditanggungjawabkan oleh Rafli, promosi aparel ditanggungjawabkan oleh Hati, dan penjualan ditanggungjawabkan oleh Oriza. Dan dari semua kegiatan tersebut, kita melakukan sebuah pengawasan timeline yang ditanggungjawabkan oleh Anggita.